Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rahmat di dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap di rumah. Dan apabila melakukan perjalanan jauh, harap menggunakan masker. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kita diberikan kemudahan dalam belajar bersama pada hari ini. Oke, berdoa bersama, dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar masa reformasi. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah sebagai berikut, yaitu kompetensi 3.6 dan kompetensi 3.7. Nah, di kompetensi dasar 3.6 yaitu mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal masa reformasi. Nah, sedangkan kompetensi dasar 3.7 itu mengevaluasi peran pelajar, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami, mengeksplorasi, menganalisis, serta dapat membuat laporan mengenai latar belakang dan jalannya reformasi. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya pengertian dari gerakan reformasi? Nah, di sini gerakan reformasi yaitu merupakan suatu gerakan untuk melakukan perubahan atau perombakan dan pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum yang tentunya menuju pada sebuah perbaikan. Nah, lanjut di sini, adapun tujuan dari adanya gerakan reformasi adalah ada 4 tujuan. Nah, yang pertama yaitu reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi. Ya, ini dilihat dari tujuan reformasi dalam bidang politik. Nah, sedangkan dalam bidang ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan tercapainya masyarakat, dalam arti ini taraf kehidupan ekonomi yang tercapai ya. Nah, sedangkan yang ketiga itu dalam bidang hukum. Nah, reformasi hukum yang ini bertujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan yang keempat itu reformasi di bidang sosial. Nah, ini merupakan yang salah satu tujuan terpenting yaitu untuk terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Nah, selain ada tujuan reformasi, juga terdapat jiwa reformasi yang mencakup ada 6 poin. Yang pertama, jiwa reformasi yang pertama itu memiliki dasar filosofis Pancasila. Yang kedua adalah pola pikir objektif. Yang ketiga adalah menerapkan opening management. Yang keempat adalah mampu menerima kritik secara terbuka. Sedangkan yang kelima adalah jujur. Yang keenam adanya keseimbangan antara iptek dan imtak. Nah, selanjutnya ada substitusi agenda reformasi politik. Nah, di sini adapun substitusi agenda reformasi politik antara lain yang pertama adalah reformasi itu di bidang ideologi negara dan konstitusi. Itu yang pertama yaitu di bidang ideologi dan konstitusi. Yang kedua yaitu adalah pemberdayaan DPR, MPR, dan DPRD. Nah, sedangkan yang ketiga, reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet. Yang keempat, itu pembaharuan kehidupan politik, yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan
rakyat. Nah, di sini itu harus dikembangkan tuh multi partai. Nah, banyak partai. Itu merupakan menandakan bahwa negara demokratis tanpa intervensi pemerintah. Yang kelima itu penyelenggaraan pemilu. Nah, ini pemilihan umum. Yang keempat, birokrasi sipil mengarah pada tercapainya institusi birokrasi yang netral dan profesional. Itu netral itu tidak memihak dan harus profesional. Yang ketujuh yaitu penghapusan dui fungsi ABRI. Nah, yang kedelapan adanya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah. Nah, ini asas desentralisasi. Nah, selanjutnya latar belakang dan jalannya reformasi. Nah, ternyata itu reformasi itu ya Nana itu digerakkan oleh para mahasiswa. Nah, kenapa sih kok mahasiswa itu banyak yang waktu itu turun ke jalan dan melakukan demo-demo. Nah, ternyata itu banyak terjadi ini penyelewengan. Apa saja yang diselewengkan itu penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini penyelewengannya itu semasa Orde Baru berkuasa. Nah, di sini itu melihat kenyataan semakin terpuruknya perekonomian dan banyak praktek KKN ya dan ketidakadilan, maka pada bulan Mei tahun 1998 mahasiswa di berbagai daerah Indonesia itu menggelar unjuk rasa anak-anak yang antara lain itu menuntut penurunan harga sembako karena harga tinggi ya. Nah, terus yang kedua diberantasnya KKN. Nah, di segala bidang birokrat pemerintah baik itu dari tingkat yang sederhana RT, RW, terus kelurahan, kecamatan, nah kabupaten, sampai tingkat pusat. Nah, harus diberantas. Nah, yang terakhir yang menjadi final itu mereka mahasiswa itu menuntut agar Presiden Soeharto turun. Nah, ternyata arus demokrasi itu semakin memanas anak-anak setelah terjadinya Semanggi 12 Mei tahun 1998. Itu dengan gugurnya 4 mahasiswa Trisakti. Nah, yaitu ada Elang Mulia Lesmana, ada Heri Hartanto, ada Hendriawan Sil, dan ada Vidin Royan. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya, akibat terbunuhnya 4 mahasiswa Trisakti tersebut itu menyulut terjadinya kerusuhan massal pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta. Nah, berlanjut anak-anak pada tanggal 14 Mei tahun 1998 itu para mahasiswa itu berhasil menduduki gedung DPR MPR di Senayan. Ini ya gambarnya ya tuh. Mereka benar-benar menduduki, bukan hanya menduduki dalam arti itu menguasai ruangan, tapi juga ini sampai ke atap-atap ya. Banyak banget. Nah, ternyata akibat desakan dan tuntutan para mahasiswa yang melakukan demo ini, akhirnya pada tanggal 12 Mei sekitar jam 10, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan menunjuk B.J. Habibie sebagai presiden. Nah, dengan demikian selesailah sudah kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun dan sekarang memasuki babak baru yaitu reformasi. Nah, ini merupakan gambar ketika Presiden Soeharto pada pukul 10 pagi tanggal 12 Mei 1998 itu melakukan pidato untuk pengunduran diri atau meletakkan jabatannya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang perkembangan politik setelah Mei 1998 atau setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Yaitu ada perkembangan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ada perkembangan politik setelah
atau pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan yang terakhir itu masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kita akan pelajari ini semua. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perkembangan politik setelah Mei 1998. Nah, di sini ada gambar ya, ada B.J. Habibie, ada Pak Abdurrahman Wahid, ada Bu Megawati, dan ada Pak SBY. Yang pertama, kita akan belajar masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, ini fotonya ya, anak-anak B.J. Habibie. Nah, di sini Presiden B.J. Habibie itu dilantik pada tanggal 21 Mei tahun 98 itu menggantikan Pak Soeharto dan menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Nah, di sini pada masa pemerintahannya B.J. Habibie itu melakukan beberapa pembenahan atau pembenahan yang dibenahi yang belum teratur. Dibenahi itu ya diperbaiki lah ya, diperbaiki. Nah, adapun pembenahan yang dilakukan Pak B.J. Habibie itu yang pertama itu adanya demokratisasi di bidang politik. Nah, ada Kabinet Reformasi Pembangunan itu sebagai bentukan dari B.J. Habibie itu melakukan berbagai revisi undang-undang, warisan Orde Baru untuk memastikan peningkatan kualitas kehidupan berpolitik masyarakat. Nah, yang kedua itu ada pemerintah menuju ke arah yang lebih demokratis di segala aspek. Anak-anak, yang dimana itu percepatan dilakukan pemerintah dan jajaran kabinetnya untuk merumuskan undang-undang anti monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Nah, selain itu pemerintah juga menempati janjinya untuk melaksanakan program reformasi di segala bidang, terkhusus di bidang ekonomi sesuai kesepakatan dengan IMF. Nah, yang ketiga yaitu dikuranginya dominasi militer dalam pemerintahan. Nah, di sini pada masa pemerintahan B.J. Habibie anak-anak, secara perlahan undang-undang yang mengatur dui fungsi ABRI ditinjau ulang dan ABRI dikembalikan fungsinya sebagai barisan terdepan sebagai pengawal kedaulatan negara seperti semula. Nah, yang keempat itu kemunculan partai politik baru. Nah, ternyata setelah pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu tidak kurang dari 141 partai politik baru itu bermunculan anak-anak di era reformasi. Nah, ini sebagai produk lahirnya undang-undang yang menjamin kemerdekaan untuk berpendapat dan berpolitik. Nah, di masa pemerintahan B.J. Habibie itu terdapat suatu tonggak sejarah dari pemerintahan B.J. Habibie, yaitu lepasnya Timor dari wilayah NKRI. Nah, di sini tuh banyaknya kerusuhan yang terjadi di Timor itu hingga menelan banyak korban jiwa setelah mendorong Presiden B.J. Habibie itu untuk memberikan dua opsi kepada masyarakat, yaitu otonomi khusus atau merdeka. Nah, proses ini tuh dimulai pada 27 Januari tahun 99 dengan mengumumkan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi bila jejak pendapat menghasilkan keputusan pemisahan Timor dari wilayah Indonesia. Nah, ini merupakan gambar peristiwa kerusuhan ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 Mei tahun 99, pihak Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Portugal, terus ada Sekjen PBB juga, menandatangani kesepakatan penentuan pendapat untuk Timor di New York. Nah, kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas dari kedua belah pihak untuk mengawal proses jajak pendapat. Nah, pemerintah Indonesia itu kemudian membentuk satuan tugas. Nah, yang disebut sebagai Satgas P3TT ya. Ini. Nah, sementara PBB itu mengutus UNAMED. Nah, ini untuk mengawasi dan menyelenggarakan penentuan pendapat tadi. Nah, penentuan pendapat itu berlangsung itu pada 30 Agustus. Nah, secara aman. Namun dengan hasil yang mengejutkan, anak-anak ternyata itu bahwa
mayoritas rakyat Timor Timur itu memilih untuk lepas dari NKRI. Nah, ini merupakan gambar mereka itu untuk berdemo. Itu kita minta diberikan hak penentuan nasib sendiri atau referendum di sini. Nah, di sini hasil penentuan pendapat ini akhirnya menimbulkan kerusuhan anak-anak di Timor Timur, sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk memperlakukan status darurat militer di sana. Nah, pada 9 September tahun 99. Nah, selanjutnya pada 12 September 1999, Interfet itu yang merupakan pasukan pemeliharaan perdamaian PBB atas seizin Presiden Habibie ya tentunya itu masuk ke Timor Timur untuk menjaga keamanan bersama dengan ABRI. Nah, di sini kekuasaan Presiden Habibie itu sendiri berakhir itu setelah sidang umum MPR 19 Oktober 99. Nah, di sini laporan pertanggungjawabannya itu ditolak karena adanya ketidakakuratan dari laporan yang disampaikan. Itu terutama mengenai indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak diduga dan tak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua itu kita masuk ke dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah, di sini itu Abdurrahman Wahid itu pada sidang umum MPR 4-19 Oktober itu terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang keempat RI dan Megawati itu Bu Mega itu sebagai wakil presidennya. Nah, pada masa pemerintah Abdurrahman Wahid itu dibentuk suatu kabinet yang dinamakan Kabinet Persatuan Nasional 1. Tapi ini ada persoalan nanti anak-anak. Nah, persoalannya kita baca bersama dan kita belajar bersama ya. Di sini ini pertama itu ada kabinet yang namanya itu Kabinet Persatuan Nasional 1 ya. Nah, dilantik pada ini 29 Oktober oleh Wakil Presiden Megawati. Namun pada 23 Agustus tahun 2000, Presiden mengumumkan susunan kabinet baru. Kabinet Persatuan Nasional 2. Nah, itu hasil reshuffle ini ya dan menyatakan Kabinet Persatuan Nasional 1 itu sudah demisioner. Nah, sudah tidak berlaku gitu ya. Nah, berarti itu ini merupakan secara total Kabinet Persatuan Nasional 1 hanya bertahan selama 10 bulan. Wah, cukup singkat ya. Karena banyaknya menteri yang mengundurkan diri ataupun diberhentikan oleh Abdurrahman Wahid, oleh Pak Abdurrahman Wahid ya. Nah, selain itu, pembentukan kabinet hasil reshuffle ini turut menjadi awal mula konflik antara presiden dengan DPR. Wah, ini akan cukup panjang ini konfliknya antara Bapak Abdurrahman Wahid dengan DPR. Nah, salah satu penyebab konflik itu adalah komentar negatif presiden terhadap kinerja DPR. Jadi dikritik ternyata DPR-nya. Dan kurangnya konsultasi presiden ke DPR. Jadi mungkin ada miskomunikasi anak-anak. Nah, di sini itu terutama mengenai pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial di masa pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid ini. Nah, di dalam sidang tahunan MPR tanggal 7-12 Agustus tahun 2000, Presiden yang diwakili Menteri Sekretaris Kabinet menyampaikan laporan tahunannya, anak-anak. Ternyata laporan itu tidak direspon. Nah, dan diabaikan oleh fraksi-fraksi di MPR. Nggak urus itu ya MPR-nya ya. Nah, sehingga memaksa Presiden untuk menugaskan Bu Megawati dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat teknis. Nah, seperti susunan agenda kerja dan prioritas pemerintahan yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 23 Agustus tahun 2000, setelah sidang terakhir Kabinet Persatuan Nasional 2, Presiden mengumumkan kembali perombakan kabinet tanpa didampingi wakil-wakil presiden. Nah, ternyata hal ini itu menimbulkan tanda tanya anak-anak. Nah, tak menimbulkan tanda tanya. Walaupun pada akhirnya kabinet ini tetap dilantik oleh wakil presiden Bu Megawati pada 26 Agustus tahun 2000.
Sayangnya, peristiwa ini itu ditanggapi negatif oleh pasar perekonomian. Ditandai itu dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan merosotnya harga saham di bursa. Ketegangan antara presiden dan DPR ini ya lagi-lagi ya ini turut meningkat seiring dengan munculnya dugaan keterlibatan presiden Abdurrahman Wahid itu dalam skandal penggunaan dana Yana Tera atau Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Bulog-Gate ini ya, dan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam. Nah, DPR lantas bereaksi dengan pembentukan panitia khusus untuk menyelidiki kasus skandal yang diduga melibatkan Bapak Presiden ini. Ternyata itu hasil investigasi, kemudian menyimpulkan bahwa Presiden patut diduga berperan dalam penyalahgunaan dana tersebut. Nah, panitia khusus diketuai oleh Bakhtiar dari PPP. Nah, ternyata ini ya Pak Bakhtiar itu sudah melakukan penyelidikan ya. Nah, kemudian hasilnya yaitu penyelidikan panitia khusus ini kemudian dijadikan dasar oleh DPR untuk mengeluarkan memorandum 1 dan 2 kepada Presiden yang intinya meminta Presiden untuk kembali bekerja sesuai GBHN dan mengingatkan Bapak Presiden bahwa telah melakukan pelanggaran terhadap TAP MPR. Nah ini ya TAP MPR-nya ya. Tahun ini tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi itu KKN ini ya. Nah, ini memorandum tersebut itu dijawab oleh Gus Dur melalui Menteri Hukum dan HAM saat itu. Ini menterinya ya. Baharudin Lopa itu sebagai hal yang inkonstitusional dan menyatakan dirinya tidak bersalah atas kasus ini Bulog-Gate ini sama yang dana dari Sultan Brunei ini. Nah, karena Presiden terus mengabaikan DPR diantaranya dengan mengangkat langsung Kapolri. Nah, MPR itu melakukan tindakan dengan mempercepat sidang istimewa itu pada tanggal 21 Juli 2001 dan meminta pertanggungjawaban Presiden. Nah, pada tanggal ini ya, langkah DPR ini ditolak oleh Presiden. Nah, DPR ini lagi-lagi ditolak ya. Wah, sakit ya mungkin ya. Sekaligus menyatakan bahwa sidang istimewa MPR tidak sah dan ilegal. Nah, alhasil dikeluarkan dekret Presiden pada 23 Juli 2001 anak-anak yang berisi 1. Akhirnya itu tadi itu DPR dan MPR itu dibekukan. Yang kedua itu pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Wah, dikembalikan nih kedaulatannya ke tangan rakyat. Karena MPR dan DPR itu dibekukan. Yang ketiga itu menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan-hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan pembekuan Partai Golkar sambil menunggu putusan dari MA atau Mahkamah Agung. Nah, tetapi ya pada 23 Juli 2001 MPR itu memutuskan bahwa dekret Presiden Abdurrahman Wahid itu telah melanggar konstitusi. Wow, dan akhirnya setelah melalui persidangan yang rumit, MPR menyetujui pemberhentian Presiden. Akhirnya Bapak Abdurrahman Wahid itu diberhentikan dan mengangkat Bu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI yang ke-5. Nah, lanjut setelah masa pemerintahan Pak Abdurrahman Wahid, kita akan masuk ke masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini foto beliau ya. Terus, nah ini menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Nah, ini merupakan presiden wanita pertama ya di Indonesia dan sekaligus putri dari Pak Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Membentuk kabinet gotong royong. 9 Agustus 2001 dibentuknya kabinetnya. Adapun apa sih sebenarnya program-program dari kabinet gotong royong itu? Yang pertama itu mempertahankan kesatuan bangsa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Maaf, dalam kerangka ya. Yang kedua itu meneruskan reformasi
dan demokratisasi dalam kehidupan sosial. Ini yang kedua. Tadi yang satu sudah. Terus yang ketiga itu normalisasi ekonomi dan memperkuat kehidupan perekonomian rakyat. Wow. Yang keempat itu ada penegakan hukum secara konsisten. Yang kelima itu ada pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang keenam itu mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum ya pada tahun 2004. Nah, inilah merupakan suatu persoalan-persoalan yang harus diselesaikan para menteri kabinet terpilih, yaitu kabinet gotong royong. Yang pertama, ancaman disintegrasi. Yang kedua, ketidakpastian reformasi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat itu sosial. Yang pertama itu ancaman disintegrasi. Nah, yang pertama itu dikhawatirkan akan terjadi proses peralihan kekuasaan dari presiden sebelumnya Abdurrahman Wahid yang berlangsung tidak pada waktunya dan tak melalui proses pemilihan umum. Nah, masa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid itu dan partai politik pendukungnya itu kerap berseberangan pendapat dengan Bu Megawati, nah, yang dilantik menggantikan Abdurrahman Wahid. Yang kedua itu ketidakpastian reformasi. Nah, di sini itu semangat reformasi yang mendasari peralihan kekuasaan dari Orde Baru itu menghadapi ketidakpastian arah dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memungkinkan karena lemahnya hukum yang mendasari penyelenggaraan negara dan hubungan antar lembaga negara. Pokoknya nggak akur ya. Terus juga tidak tidak satu suara sih sebenarnya, serta antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga itu di bidang ekonomi ya. Nah, fluktuasi nilai tukar rupiah yang masih belum terkendali dan turut mempersempit ruang gerak masuknya investasi di Indonesia. Terlebih dengan belum rampungnya upaya penyihatan. Nah, ini ya, perbankan yang masih berkutat seputar penggelapan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Minimnya investasi juga mengakibatkan sempitnya lapangan kerja baru dan tingginya angka pengangguran. Yang keempat itu persoalan bidang sosial itu, nah sama ini, sistem penindakan hukum yang masih lemah ini terlihat dari kurangnya sanksi bagi pelaku KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini menyebabkan kerawanan konflik sosial di masyarakat. Nah, dalam pemerintahannya Ibu Megawati, ayo disimak ya anak-anak, itu kerap mengambil beberapa langkah tidak populer. Nah, salah satunya adalah privatisasi terhadap Indosat. Nah, walaupun keputusan ini itu mampu menekan tingkat inflasi, namun beberapa kalangan justru menilai tindakan ini sebagai upaya paksa untuk memasukkan pengaruh ekonomi asing ke Indonesia. Nah, selanjutnya itu terdapat kasus pelanggaran HAM di masa reformasi, Trisakti, Semanggi, dan lainnya. Juga belum tersentuh oleh kebijakan pemerintahan Bu Mega pada masa itu. Pokoknya banyak yang belum selesai persoalan kasus pelanggaran HAM. Nah, banyaknya kritikan terhadap kinerja pemerintahan ini turut mempengaruhi kepercayaan publik. Terlebih pada masa pemerintahan Bu Mega, dilakukan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Nah, ini pemilihan umum digelar dalam 2 putaran. Putaran kedua itu menyisakan pasangan Bu Mega dan Pak Hasyim, dan Pak SBY dengan Yusuf Kala. Pada putaran kedua secara sah tercatat pasangan Pak SBY dan Pak Yusuf Kala itu memenangi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama kali diadakan ini sebelumnya diikuti oleh 5 pasang kandidat. Nah, ini ada Pak Hamzahas, Pak Agung Gumelar, ada Pak Amin Rais dan Pak Siswono, ada Bu Mega dan Pak Hasyim, Pak Wiranto dengan Salahuddin, dan Pak SBY dengan Yusuf Kala. Oke. Itu merupakan masa pemerintahan pada masa Ibu Megawati. Nah, ini yang terakhir anak-anak itu pada masa pemerintahan
Pak SBY atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pemilu presiden itu yang pertama itu yang sudah kita bahas tadi ya, tahun 2004 yang diikuti oleh 5 kandidat tadi itu ternyata itu menetapkan pasangan Pak SBY atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala itu sebagai pemenang. Nah, ini kemenangan ini itu diperoleh setelah 2 putaran bersaing dengan Bu Mega. Nah, pasca pelantikan oleh MPR, pasang ini langsung dituntut untuk memberi kinerja terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mengakomodasi tuntutan dan harapan dari semua pihak, maka itu dibentuklah Kabinet Indonesia Bersatu. Ya, ini merupakan nama kabinet pada masa pemerintahan Pak SBY. Nah, ini fotonya yang ini periode pertama Pak SBY dengan Pak Yusuf Kala, yang kedua ini dengan Pak Budiono ya, ini ya. Wah, ini Bu Ani itu terlihat cantik di sini. Oke, nah. Di situ Kabinet Indonesia Bersatu itu tercatat menghasilkan beberapa prestasi yang tadi itu diminta itu apa untuk segera itu melakukan atau berjasa untuk Indonesia. Nah, ini itu Kabinet Indonesia Bersatu itu tercatat itu langsung ya, itu menghasilkan beberapa prestasi. Sebenarnya nggak langsung tapi bertahap. Nah, maaf. Yang pertama itu penyelesaian konflik horizontal. Nah, konflik horizontal. Ini horizontal. Kali ini vertikal. Ya. Dimaksud horizontal ini dalam masa pemerintahan SBY itu dilakukan kesepakatan damai RI. Itu Gerakan Aceh Merdeka. Nah, atau GAM. Nah, kesepakatan damai ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, Pak Hasan ya, dan petinggi GAM, Pak Zaini Abdullah. Nah, kesepakatan ini juga mengatur pemberian status otonomi khusus pada Nagro Aceh Darussalam dan amnesti untuk anggota GAM yang ditahan pemerintah Indonesia. Nah, amnesti, tahu ya, yang sudah belajar PKN, ayo. Nah, di sini proses kesepakatan damai ini ditinjau oleh AMM sebagai pengawas yang beranggotakan negara-negara sahabat. Dalam proses perdamaian ini secara perlahan dilakukan penarikan pasukan TNI dari Aceh dan penyerahan senjata-senjata milik anggota GAM di Aceh. Juga konflik horizontal ini juga ada kerusuhan sosial antara masyarakat itu, antara lain kerusuhan di Poso, Ambon, dan Papua. Nah, prestasi yang kedua itu di bidang birokrasi. Pada masa pemerintahannya, yaitu Presiden menggagas pembentukan beberapa komisi untuk mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan. Tercatat dibentuk Komisi Pengawasan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini KKN. Maaf. Itu KPK ya, maaf, Komisi Pemberantasan Korupsi, bidang birokrasi itu Pak SBY. Keren ini kan. Wah, dibentuk KPK ya, mendapat apresiasi. Nah, ini KPK ini mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Nah, ini mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat itu karena apa? Karena beberapa kali mengusut kasus-kasus korupsi anak-anak yang melibatkan pejabat negara, bahkan dari kalangan menteri sekalipun. Wow, menteri ya, ciduk saja kalau korupsi, jangan segan-segan. Oke, yang ketiga itu di prestasi bidang ekonomi. Nah, di sini pada periode kepemimpinannya itu Bapak SBY itu mengambil kebijakan untuk mengurangi beban subsidi negara. Salah satunya itu dengan menaikkan harga bahan bakar atau BBM. Nah, pemerintah juga melakukan pengawasan berkala ke pasar modal dan investasi untuk menjaga tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, dan beberapa kebijakan lainnya seputar likuiditas perbankan. Nah, terus ada beberapa prestasi yang lainnya itu di sektor pendidikan digagas itu. Nah, ini ada bantuan operasional sekolah itu pada SBY ternyata pada masa pemerintahan SBY untuk mengatasi besarnya angka putus sekolah. Nah, selain itu dalam bidang kebudayaan juga dirintis gerakan untuk mendata ulang peninggalan-peninggalan budaya Indonesia untuk nantinya didaftarkan ke UNESCO sehingga tidak diklaim bangsa lain itu sebagai warisan budayanya. Nah, di sini itu terlepas ya Nana dari prestasi-prestasi, ada konflik horizontal, birokrasi, ekonomi, dan pendidikan itu yang diperoleh pada masa pemerintah Pak SBY itu tercatat juga itu beberapa pelanggaran. Wah, ada pelanggaran yang mencolok semasa pemerintahan Pak SBY, yaitu ada skandal kasus Bank. Nah, Senturi ini ya.
maaf, Bank Senturi ini skandalnya. Itu yang mempersoalkan kajian penting tidaknya pengucuran dana likuiditas untuk mencegah kebangkrutan Bank Senturi. Dan beberapa kasus korupsi lainnya yang justru banyak melibatkan kalangan internal atau partai penyokong Pak SBY ini sendiri. Nah, tetapi Pak SBY itu menjalani 2 kali masa periode kepresidenan, itu pada 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai 2014 anak-anak. Nah, demikian anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai masa reformasi yang ada di Indonesia. Kita tadi sudah belajar tentang pengertian reformasi ya. Apa itu pengertian reformasi, terus bagaimana atau latar belakang adanya reformasi, terus ada agenda-agenda dari reformasi, terus ada jiwa reformasi. Nah, terus kita sudah belajar mengenai pemerintahan itu setelah Mei 1998 atau setelah berakhirnya masa Orde Baru. Nah, kita tadi sudah belajar masa pemerintahannya siapa ya? Oh ya, ada Presiden B.J. Habibie, Pak Habibie. Bagaimana masa pemerintahannya? Terus yang nanti itu 2 itu 3 ada Pak apa? Abdurrahman Wahid. Terus yang ketiga ada Ibu siapa ya? Ibu Megawati. Terus yang keempat ada Bapak SBY yang menjabat 2 periode. Nah, selanjutnya kalian dipersilahkan untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah diberikan Bapak melalui Google Form. Silahkan dikerjakan untuk sebagai tolak ukur kalian dalam seberapa jauh kalian tuh dapat memahami materi yang sudah diberikan oleh Bapak pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.